Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sekelompok orang yang mengaku bahwa mereka ini adalah para kiai, para pimpinan pondok pesantren. Akan tetapi di tengah para tokoh agama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren yang mereka resah terhadap ajaran di Al-Zaitun, bahkan para tokoh, para kiai, para pimpinan pondok pesantren tersebut menyatakan bahwa ajaran di Al-Zaitun adalah ajaran sesat. Bahkan para tokoh agama dan masyarakat tersebut melakukan demo untuk menuntut agar pemimpin atau pemerintah ini segera memproses pimpinan pesantren Al-Zaitun, menuntut agar pimpinan Al-Zaitun segera ditangkap, diproses, dan pondok pesantren tersebut segera ditutup. Tapi para kiai ini justru bersuara membela Al-Zaitun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang dinamakan orang yang lebih sesat dari Panji Gumilang. Kita simak videonya. Dan ini kami semuanya ini adalah merupakan pimpinan pesantren. Ada pimpinan pesantren dari pesantren Darul Ulum, kemudian saya sendiri dari pesantren Tadabbur Al-Quran, ada juga dari Membaun Ulum Cirebon. Kami berkunjung ke sini ada sebuah semangat. Yang pertama, karena sebelum kami ke sini ada sebuah berita yang miring di luaran sana yang seliweran luar biasa, dan kami merasa tergugah untuk ingin tahu langsung. Bukan hanya sekedar mengetahui informasi, tapi ingin langsung ilmu yakin, bahkan hakul yakin. Ingin tabayun ke sini. Ternyata setelah kami nyampe di sini, alhamdulillah luar biasa, langsung diterima oleh Syekh, pengasuh sekaligus pendiri pesantren Al-Zaitun ini, dan diterima dengan sangat luar biasa, baik sekali ya. Kita disambut sangat luar biasa, dan ternyata setelah kami sehari semalam di sini, berita yang kami diterima di luar sangat berbeda sekali dengan kenyataan yang ada. Inilah merupakan tugas kami semuanya, para kiai ini ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa apa yang terjadi dan berita yang seliweran di luar itu tidak benar adanya. Yang benar, inilah pesantren Al-Zaitun yang sebenarnya, yang kami rasakan selama sehari semalam ada di sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat buat kami semuanya, otomatis memberikan pelajaran. Khususnya kami banyak sekali menimba ilmu yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa, bahwa pesantren ini adalah pesantren yang merupakan contoh sebenarnya, yang harus kita contoh. Mudah-mudahan alumni Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb Madura bisa memberikan klarifikasinya dan juga berlepas diri dari statement Bapak yang mengaku kiai dan juga mengaku sebagai alumni Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb Madura tersebut. Kok bisa-bisanya Bapak ini mengatakan bahwa Al-Zaitun ini seharusnya menjadi contoh untuk pesantren di Indonesia? Apanya yang mau dicontoh? Sudah jelas-jelas sesat seperti itu kok mau dijadikan contoh? Apanya? Dan cobalah, kalau memang sudah tabayun, jelaskan hasil tabayunnya itu seperti apa. Apalagi bisa mengatakan kalau berita yang beredar di luar ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di Al-Zaitun. Jelaskan. Apa maksud istri Panji Gumilang kok bisa berada di soft khusus, terpisah dari soft wanita yang lainnya? Kok bisa di paling depan, di belakang imam? Kok bisa sholat softnya yang renggang-renggang seperti itu? Kok bisa ada imam pengganti 2 orang khusus yang diposisikan di sayap kiri dan sayap kanan seperti pemain bola tersebut? Ya? Kok bisa orang kafir ikut sholat id? Kok bisa Al-Quran dikatakan sebagai kalam Nabi? Jelaskan. Jangan hanya mengatakan ini sebenar-benarnya ini. Ini yang mana? Ini sebenarnya itu yang mana? Jelaskan. Jangan karena sudah dikasih makan malam di Al-Zaitun yang sekali saja kemudian otaknya jadi beku begitu. Jelas-jelas berita yang beredar di luar itu asalnya dari Al-Zaitun juga. Bukan isu-isu itu, jelas. Apa yang mau ditabayunkan? Kan begitu. Atau jangan-jangan ini bapak-bapak ini antek-anteknya Panji Gumilang juga. Jangan-jangan memang anteknya Panji Gumilang ini ya. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak videonya.
ya. Bahkan kalau bisa pesantren Indonesia harus menyontoh ke sini ini yang merupakan pesantren yang sangat mandiri. Mudah-mudahan kami juga diberikan kesehatan, bisa berjuang bersama-sama, karena kalau kita bersama-sama insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Syekh Zaitun ini adalah merupakan teman akrab dengan kiai kita, karena kami ini rata-rata alumni Al-Amin ya, Kiai Ahmadi alumni Al-Amin yang angkatan 5 ya tadi ya. Saya angkatan 10, ada Ustaz Dadan yang sedang mengajar kini alumni Al-Amin. Ternyata setelah kita tahu Syekh Zaitun Panji Gumilang adalah merupakan teman akrab dengan kiai kita, pendiri Al-Amin. Makanya kita merasa mempunyai satu ruh dengan Zaitun, ya, satu perjuangan gitu kan. Kita bukan orang lain sebenarnya, ya, bukan orang lain. Dan mudah-mudahan keakraban ini bukan hanya sekedar para masyayikhnya yang akrab, tapi santri-santrinya pun alumni dan alumni pesantren ini juga menjadi sebuah kesatuan dan keakraban yang tersendiri. Coba kaum muslimin, ini kan namanya otak udang ini namanya. Otaknya campur dengan kotoran. Jelas-jelas pimpinan Al-Zaitun itu mengatakan tidak perlu berangkat ke tanah suci, karena Indonesia itu tanahnya sudah suci. Indonesia tanah yang suci. Jangan mau buang-buang duit yang puluhan juta hanya untuk mati di tanah suci. Karena Indonesia sudah suci. Karena kalau mati di tanah suci Mekah sana, mayatnya hanya dilemparkan saja. Pergi ke Mekah, ke tanah suci itu hanya buang-buang duit puluhan juta saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti itu kok mau dijadikan contoh. Pondok pesantren seluruh Indonesia kok harus mencontoh Al-Zaitun. Ini apa ini? Kiai apa ini? Kiai otak udang ini. Nginap di Al-Zaitun sehari semalam kok malah beku otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang jadi ukuran itu masalah mandiri, kemudian diukur dari kemandirian mereka sehingga dikatakan Al-Zaitun itu baik, itu Fir'aun mandiri, Haman itu mandiri, Qorun itu mandiri. Sampai-sampai Qorun mengatakan seluruh hartanya itu didapat karena otaknya, hasil dengkul dewe. Contoh saja Fir'aun, contoh itu Qorun, contoh Haman. Panji Gumilang itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Qorun, Fir'aun, Haman. Ini kiai apa ini, ya Allah? Alumni Al-Amin. Mana alumni Al-Amin? Cobalah ada satu saja alumni Al-Amin yang mau menjelaskan, mau mengklarifikasi apa benar ajaran Al-Zaitun itu tidak sesat. Cek langsung di channel YouTube Al-Zaitun. Jangan yang lain, biar jelas. Biar jelas. Kita lanjutkan untuk menyimak videonya. Melihat Syekh Zaitun adalah merupakan seorang yang mempunyai semangat tinggi, ya, mempunyai semangat tinggi yang beliau itu tanpa ada menyerah dengan sebuah keadaan. Contohnya tadi kemarin yang isu mau demo itu ternyata beliau menyambutnya dengan luar biasa. Jadi pendemo bukan disambut dengan sebuah tantangan yang berbalik, justru disambut seperti tamu menyambut tamu yang dihormati, bahkan mau dijamu. Wah, luar biasa temannya. Itu sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Dan ini masyarakat Indonesia harus tahu gitu kan. Apa yang terjadi di luar itu ternyata sebuah informasi yang miring yang hanya ingin mengucilkan kita sebenarnya. Tapi bagi Zaitun tetap semangat. Jadi jangan sampai ada sebuah informasi yang tidak benar menjadi sebuah kendor, tapi terus semangat, terus maju. Jangan sampai menyerah gitu. Terima kasih. Kami curiga kaum muslimin. Curiga dengan Pak Kiai ini. Makan malam apa dia ini di Al-Zaitun? Kok bisa otaknya itu langsung tidak bisa dipakai untuk melihat kebenaran? Coba lihat para pendemo itu. Disambut dengan nyanyian-nyanyian Yahudi. Dijaga dengan anjing-anjing. Dipasang kawat berduri. Itu namanya disambut. Apanya disambut? Sambut apanya? Kemudian Panji Gumilang diberikan beberapa pertanyaan oleh tim investigasi, tapi tidak bisa langsung menjawab. Soalnya dibawa pulang. Jawabnya minggu depan. Ya, soal pertanyaannya itu dibawa pulang. Dijawabnya minggu depan. Ini apa? Apa? Itu tim investigasinya itu juga perlu dikasih tanda tanya besar itu. Tapi sudahlah. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan permasalahan Al-Zaitun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan
semua orang, siapa saja, orang-orang yang berbuat makar untuk merusak agamanya, yaitu para pembela Al-Zaitun. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Dan kalaupun mereka selamat di dunia ini, maka akhirat itu menanti mereka, itu pasti. Karena bisa saja mereka itu selamat di dunia dengan sebab mereka memiliki jabatan, memiliki harta, dan juga faktor-faktor pendukung yang mereka miliki. Kalau di dunia ini mereka diberikan balasan, mereka masih bisa memohon ampun, masih bisa bertaubat. Tapi di akhirat tidak akan ada lagi pintu taubat. Mereka hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga keluarga kita dari makar-makar orang-orang kelompok Al-Zaitun. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.